Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Uus Kuswendi selaku dosen pengampu dari mata kuliah workshop instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, di sini sebelumnya kami ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah dari beliau mengenai instrumen penilaian yang akan mempresentasikan diantaranya saya pribadi, Intan Anggraini, kemudian ada kawan-kawan saya, ada Cynthia Siti Aisyah, Elsa Kurniawati, Muhammad Nur Arifin, Resta Dewi, Asri Tri Lestari, dan Aisyah Rahayu. Yang pertama, di sini saya ingin menyampaikan perihal pengertian instrumen penilaian. Nah, untuk secara umum pengertiannya yaitu suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dan untuk bidang pendidikannya ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau mempengaruhi terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan pencapaian suatu program tertentu. Nah, selain pengertiannya, saya juga ingin menyampaikan jenis-jenis dari instrumen penilaian. Yang pertama itu ada tes sebagai instrumen penilaian. Nah, artinya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, tulis, maupun tindakan. Nah, tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama pada hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, jenis tesnya yaitu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siti Aisyah, NIM saya 17060019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Intan mengenai jenis-jenis instrumen penilaian. Jenis instrumen penilaian ada dua. Yang pertama, tes sebagai instrumen penilaian. Di dalamnya terdapat tes subjektif dan juga tes objektif. Yang pertama, tes uraian atau subjektif itu merupakan pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis dengan tuntutan pertanyaan tersebut. Nah, bentuk tes uraian dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, uraian bebas atau jawaban peserta didik tidak dibatasi, tergantung pada pandangan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, uraian terbatas. Nah, uraian terbatas ini dalam bentuk pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasannya tertentu. Yang ketiga, uraian berstruktur. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas memberikan jawaban. Selanjutnya, tes objektif yang kedua. Tes objektif ini sering disebut juga tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes objektif ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, dan analisis. Selanjutnya, benar atau salah. Nah, bentuk tes benar atau salah ini pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah.
Yang selanjutnya menjodohkan atau matching. Menjodohkan atau matching ini terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom berbeda, yaitu kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban-jawaban. Nah, selanjutnya ada melengkapi. Melengkapi ini soal yang bentuknya melengkapi yang dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari tes lisan dan tes perbuatan. Apa itu tes lisan? Tes lisan yaitu tes yang pelaksanaannya secara langsung menggunakan metode tanya jawab yang dilaksanakan antara pendidik dan peserta didik. Contoh, pendidik menanyakan kepada peserta didik, memberikan soal seperti, coba jelaskan bagaimana proses fotosintesis pada sebuah tumbuhan. Nah, siswa atau peserta didik menjawab dengan terperinci jawabannya di depan pendidik. Itu adalah salah satu contoh dari tes lisan. Dan yang kedua adalah tes perbuatan. Tes perbuatan yaitu tes yang dilaksanakan secara tertulis atau lisan, di mana dinyatakan dalam suatu bentuk kerja. Untuk tes perbuatan, untuk nilai tes perbuatan dibutuhkan sebuah format yang telah disesuaikan agar siswa dapat mengisi format-format tersebut dengan angka-angka atau data yang telah dipersiapkan atau yang telah dianalisis. Untuk tes perbuatan, untuk nilai tes perbuatan diambil pada saat peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas dan mencapai hasil atau nilai yang telah dicapai. Nah, dalam tes perbuatan, jika pengamatan dalam tes perbuatan dilakukan secara individual, maka harus menggunakan format individual juga. Dan jika penilaian tes perbuatan dilakukan secara berkelompok, maka sebaiknya menggunakan format yang telah disesuaikan dengan pengamatan berkelompok juga. Sekian. Nama saya Muhammad Arifin. Saya akan sedikit menjelaskan tentang non-tes instrumen. Nah, non-tes instrumen ini sangat penting dalam evaluasi pada ranah afektif dan psikomotor. Ada beberapa macam instrumen non-tes. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Nah, observasi sendiri ada 3 macam ya. Yang pertama, observasi secara langsung, jadi mengamati secara langsung. Terus yang tidak langsung, yang kedua tidak langsung melalui alat. Seperti kita mengamati luar angkasa kan tidak mungkin ya bisa pakai alat. Nah, itu tidak langsung. Mungkin juga ya sempat ada yang kesana gitu mengamati ya. Cuman bisa lah, intinya bisa dilakukan observasi secara tidak langsung melalui alat gitu. Terus yang ketiga, observasi partisipasi, jadi kita observasinya ikut serta gitu dalam kegiatan tersebut. Terus instrumen non-tes yang kedua tuh wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan melalui pertanyaan, tanya jawab atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang ketiga, angket. Nah, angket ini berupa daftar pertanyaan seperti kalau peserta didik suka ada pertanyaan mengenai latar belakang keluarga. Nah, itu kan kumpulan pertanyaan ya. Jadi seperti itulah penjelasan tentang non-tes sebagai instrumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Dewi, NIM 170600038. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun instrumen penilaian. Dalam kaitan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, keterampilan, sikap dan minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran atau materi pelajaran. Yang kedua, termasuk bagian penting dari ranah afektif, maka
perlu menyusun instrumen penilaian kognitif, afektif, atau psikomotornya. Untuk menyusun instrumen penilaian tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan ranah kognitif, afektif maupun psikomotor yang ingin dinilai oleh guru, misalnya sikap dan minat siswa terhadap suatu materi pelajaran. Yang kedua yaitu penentuan indikator apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengetahui sebagaimana sikap dan minat peserta didik terhadap suatu materi pelajaran, yaitu yang pertama presentasi kehadiran, dari kehadiran siswa sehari-hari, apa dia masuk atau tidak. Yang kedua aktivitas peserta didik selama dia berada di ruangan kelas. Yang ketiga yaitu penyelesaian tugas-tugas belajar yang diberikan. Jadi si tugas-tugas itu yang dikasih guru, peserta didik mengumpulkan atau mengerjakan atau tidak. Sekian langkah-langkah penilaian, langkah-langkah menyusun instrumen penilaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Tri Lestari, NIM 017060061. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat instrumen penilaian yang baik. Seperti apa sih penilaian yang baik itu? Penilaian adalah membandingkan objek yang dinilai dengan instrumen nilainya. Kemudian mencatat angka kepada objek yang dinilai menurut aturan tertentu. Instrumen penilaian yang digunakan dalam ilmu alam merupakan contoh yang baik bagi instrumen penilaian dalam ilmu sosial dan bahasa. Berbagai variabel dalam ilmu alam seperti jarak, berat, waktu, suhu, kecepatan, dan lain sebagainya dikumpulkan datanya dengan cara melakukan penilaian. Instrumen penilaian apapun yang akan digunakan untuk menilai harus memenuhi syarat sebagai instrumen penilaian yang baik. Sebelum instrumen penilaian digunakan untuk menilai dan mengumpulkan data, instrumen penilaian terlebih dahulu dilakukan dalam sebuah proses uji coba, sehingga instrumen penilaian mempunyai ciri tertentu untuk menghasilkan daya yang akurat dan handal. Syarat instrumen penilaian yang baik memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, validitas. Validitas itu apa sih? Validitas sebuah instrumen penilaian yang dikatakan baik manakala memiliki validitas yang tinggi. Validitas itu kesohihannya gitu ya. Yang kedua, objektivitas. Instrumen penilaian hendaknya terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas pribadi dari si evaluator dalam menetapkan hasilnya. Yang ketiga, praktikabilitas. Sebuah instrumen penilaian dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, dan memiliki ciri yaitu mudah dilaksanakan, tidak menuntut. Yang selanjutnya, ekonomis. Ekonomis yaitu pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya, tarif kesukaran, yaitu instrumen yang baik terdiri dari butir-butir instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Butir soal yang terlalu mudah tidak mampu merangsang audiens, mempertinggi usaha memecahkannya. Yang selanjutnya, daya pembeda. Daya pembeda sebuah instrumen adalah kemampuan instrumen tersebut membedakan antara audiens yang pandai, yaitu berkemampuan tinggi, dengan audiens yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Indeks daya pembeda ini disingkat dengan D dan dinyatakan dengan indeks diskriminasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
menjelaskan lanjutan dari materi dari teman saya, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun instrumen penilaian. Nah, langkah selanjutnya yaitu penelaahan dan juga meminta masukan kepada teman kita atau guru lain mengenai draft penilaian ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor yang telah dibuat. Nah, pada tahapan ini draft yang telah kita buat, draft instrumen penilaian yang telah kita buat direvisi kembali oleh teman yang lebih yang kita anggap lebih paham mengenai draft instrumen penilaian, apakah ada kekurangan di ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, setelah ditelaah dan juga diberi saran oleh teman kita, langkah selanjutnya itu merevisi instrumen penilaian berdasarkan hasil telaah dan masukan sejawat bila memang diperlukan. Nah, setelah direvisi oleh teman kita, setelah diketahui apa saja kekurangannya atau apa saja yang harus ditambahkan, baru kita perbaiki sesuai dengan keperluan kita. Nah, setelah direvisi dan setelah dirasa sudah benar draft instrumen penilaian yang telah kita buat, selanjutnya yaitu mempersiapkan kuesioner untuk disebarkan kepada peserta didik beserta inventory laporan diri yang diberikan siswa berdasarkan hasil kuesioner angket tersebut. Nah, setelah ini persiapan kuesioner untuk dibagikan kepada peserta didik. Nah, setelah disebarkan, kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian skor inventory kepada peserta didik. Setelah kita melihat hasil dari kuesioner yang telah mereka isi, nah baru kita memberikan skor. Nah, setelah diberikan skor, langkah selanjutnya itu menganalisis hasil dari inventory minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Setelah pemberian skor ini dianalisis minat peserta didik, kemana minat peserta didik terhadap mata pelajaran tersebut, begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.